Karakteristik tumbuhan paku-pakuan di sini adalah yang pertama memiliki jaringan vaskuler. Jadi ada berkas pembulunya. Yang kedua, spora diproduksi di bawah daun, dan yang ketiga membutuhkan tempat yang lembab dan terlindung, jadi di bawah bayangan. Ya, kemudian ini yang terakhir dari tumbuhan tidak berbunga itu adalah Gymnospermae. Ya, contohnya adalah pinus, tumbuhan berbiji terbuka. Jadi kalau pernah lihat biji pinus yang biasanya besar-besar itu jatuh ya. Jadi itu adalah contoh dari biji terbuka. Gambarnya seperti ini. Mungkin kurang jelas ya resolusinya. Baik, yang membedakan golongan Gymnospermae adalah daun berbentuk jarum. Jadi daunnya itu seperti ini. Kadang sangat tajam gitu ya. Jadi kalau kita lewat juga harus hati-hati gitu. Itu tumbuhan Gymnospermae. Nah, ini ada buah jantan dan buah betina, itu juga sebetulnya berbeda, tapi kalau sudah jatuh kadang sulit juga membedakannya ya. Jadi buah jantan ini berkelompok, kemudian buah betina itu bentuknya adalah menyebar. Nah, ini karakteristik dari tumbuhan Gymnospermae. Yang pertama, pohonnya tinggi dan bukan musiman, atau kalau bahasa Inggrisnya itu evergreen. Evergreen itu artinya dia hijau sepanjang tahun. Ya, jadi itu contoh tumbuhan-tumbuhan Gymnospermae. Yang kedua, akar dan batangnya berkayu. Jadi kayu pinus itu ada ya, dan bisa dimanfaatkan meskipun kadang kekuatannya juga tidak terlalu bagus. Nah, selanjutnya daun berbentuk jarum. Memiliki jaringan vaskuler tentu saja karena ini adalah tumbuhan yang besar. Otomatis dia perlu media untuk mentransfer nutrisi dari akar ke daun. Demikian pula sebaliknya, mentransfer hasil fotosintesis dari daun ke seluruh batang, seluruh tubuh dari tumbuhan tersebut. Kemudian buah memiliki struktur reproduktif ya. Jadi ada buah jantan, buah betina yang jelas. Kalau yang tadi lumut dan paku-pakuan, pakainya sistemnya adalah spora. Jadi kadang struktur reproduktifnya tidak jelas. Ya, selanjutnya biji betina tidak diselimuti buah dan membutuhkan tempat yang kering untuk bisa berkembang, karena dia tinggi kan, otomatis di atas juga kering karena kena sinar matahari. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke tumbuhan yang berbunga atau nama lainnya adalah Angiospermae. Nah, tumbuhan berbunga ini dibagi menjadi dua, yaitu monocotyledon dan dicotyledon, atau sering disingkat monokotil dan dikotil. Ciri-cirinya dari Angiospermae adalah yang pertama memiliki akar, batang, dan daun sejati, sehingga akar, batang, dan daunnya itu bisa dibedakan dengan jelas. Kalau kayak pinus itu tadi kan daunnya cuma menyerupai paku-paku gitu ya, jadi kurang bisa dibedakan dengan jelas. Ini nanti akan jadi daun atau batang gitu. Kemudian memiliki jaringan vaskuler otomatis, dan memiliki bunga dan buah yang mengandung biji. Jadi bunga, kemudian buahnya itu jelas dan memiliki biji dari buah tersebut. Nah, yang pertama monokotil. Monokotil ini memiliki ciri berkas pembuluh pada daunnya bersifat paralel, atau istilahnya kalau bahasa Indonesia itu menyirip. Ya, menyirip. Nah, ini adalah contoh daun dari monokotil. Kemudian karakteristik dari monokotil ini yang pertama berbiji tunggal. Namanya juga mono ya, satu. Kotil itu biji, jadi monokotil itu berbiji tunggal. Memiliki pembuluh paralel pada daunnya. Kemudian umumnya berupa tanaman herba atau semak. Contohnya rumput, jagung. Itu adalah berbagai contoh dari tanaman monokotil. Nah, kalau secara metabolisme juga nanti kalau di biokimia ini biasanya kalau monokotil itu C3 ya metabolismenya. Nah, ini contoh struktur biji dari tanaman monokotil, misalnya jagung. Di dalam biji jagung tersebut ada ini pembungkusnya ya, selubungnya, selubung buah atau kulit buah. Kemudian ada endospermae, ada juga apa namanya ini kotiledon ya, yang nanti akan memberikan nutrisi untuk tanaman kecil yang ada di dalam sini, embrionya. Kemudian di sini ada
bakal batang ya, sebenarnya bukan batang tadi, shoot ya, shoot dari tanah ke atas, dan bakal akar ya, embryonic shoot sama embryonic root. Nah, selanjutnya untuk tanaman dikotil. Tanaman dikotil ini memiliki ciri daunnya seperti ini, yaitu yang kita sebut menjari ya. Jadi kalau tanaman dikotil daunnya menjari gitu ya, menyebar seperti ini. Kemudian karakteristik dari tanaman dikotil memiliki keping biji ganda. Ada 2 yang nanti akan pecah, meletak gitu, dari dalamnya ada tunasnya. Daun memiliki vaskuler menjari. Contohnya pohon-pohon besar banyak yang dikotil. Kemudian bunga matahari, mawar, ini adalah contoh tanaman-tanaman dikotil. Nah, pada tanaman dikotil ini kalau terbelah bijinya, maka di dalamnya ini ada selubung biji ya, kulit biji, kulit ari biji. Terus kemudian di sini ada kotiledonnya ya, yang merupakan nutrisi dari nanti tanamannya. Kemudian di sini ada embryonic shoot, embryonic root, dan di sini ada embryonic leaf ya, bakal daun. Kacang-kacangan ya, kedelai itu adalah tanaman-tanaman dikotil. Makanya kalau biji kedelai kan mudah terpecah menjadi 2. Nah, jadi ini klasifikasi dari tumbuhan ya. Jadi tumbuhan, ingat lagi, Gymnospermae dan tumbuhan biji terbuka, tumbuhan tidak berbunga dan tumbuhan berbunga. Kemudian yang tidak berbunga itu dibagi menjadi yang memiliki spora dan yang ini tidak berspora atau dia menggunakan bunga. Nah, yang memiliki spora dibagi menjadi lumut dan paku-pakuan. Kemudian yang tidak berspora itu adalah biji terbuka atau namanya Gymnospermae. Nah, tumbuhan berbunga ini juga disebut biji tertutup atau Angiospermae, yang dibagi menjadi 2. Yang berkeping tunggal namanya monocotyledon, yang berkeping 2 itu dicotyledon. Nah, ini adalah contoh dari siklus hidup tumbuhan. Jadi umumnya kita menggambar atau mempelajari siklus tumbuhan dari biji atau benih. Nah, benih tadi saya sudah sampaikan mengandung tanaman kecil yang namanya embryonic ya. Ada embryonic root, embryonic shoot ya. Kalau ada dikotil ada embryonic leaf ya, yang akan nanti tumbuh menjadi tunas. Nah, lapisan biji ini melindungi tanaman di dalam biji. Nah, kemudian saat tanaman ini jatuh ke tanah di tempat yang lembab, maka benih ini akan menyerap air. Benih menyerap air dan tanaman kecil tadi akan memanfaatkan nutrisi di dalam biji ini untuk dia keluar dan tumbuh sampai dia menghasilkan daun pertama. Nah, daun pertama inilah yang akan melakukan proses fotosintesis dan selanjutnya menyuplai energi dan nutrisi bagi seluruh bagian dari tumbuhan ini. Nah, setelah itu tumbuhan akan tumbuh besar. Setelah besar dia membentuk bunga. Nah, setelah membentuk bunga, maka dia punya organ reproduksi ya, berarti sudah dewasa. Nah, kalau sudah ada organ reproduksi, bisa bereproduksi. Nanti kelamin jantan akan ketemu dengan betina sehingga membentuk nanti buah. Buah akan berkembang menghasilkan biji atau benih di dalamnya yang nanti siklusnya akan berulang kembali. Nah, jadi ini akan menghasilkan biji. Saat biji lepas dari tumbuhan dewasa, maka siklus baru akan dimulai. Jadi itu adalah siklus dari tumbuhan ya, seperti ini. Nah, sekarang siklus-siklus ini bisa dibuat oleh manusia ya dengan teknologi misalnya kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Kita mengambil sedikit bagian dari tumbuhan, bisa yang mana aja, bisa akar, batang, daun, nggak masalah. Kita ambil, kita tumbuhkan di media yang sesuai, maka akar, batang, daun yang dipotong tadi akan tumbuh menjadi tumbuhan utuh. Dan itu bisa direkayasa. Misalnya kita mau yang populer misalnya menumbuhkan bunga mawar di dalam botol. Itu nanti dikasih nutrisi ya berupa agar khusus untuk kultur jaringan, nanti akan tumbuh menjadi tanaman kultur yang diinginkan. Nah, kemudian
Karena ini adalah mahasiswa dari mahasiswa ilmu gizi, maka saya merasa penting untuk membahas kaitan antara tumbuhan dan kesehatan. Nah, dalam hal ini tumbuhan adalah suatu faktor nutrisi yang penting. Kita memperoleh banyak sekali nutrisi dari tumbuhan. Jadi ini makanan ya. Apa sih makanan? Ternyata makanan itu berasal dari daun, buah, batang, akar, dan berbagai biji dari tanam-tanaman. Ya. Bahkan daging yang kita makan ini berasal dari hewan-hewan yang memakan tumbuhan, herbivora, atau ada yang mau makan omnivora. Ya, tidak boleh ya, haram ya. Ya, orang-orang Cina ini makan omnivora ya, kelelawar, jadi bikin virus corona ini sekarang. Ya, jadi ternyata daging-dagingan yang baik bagi kehidupan manusia itu semua berasal dari herbivora, hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Nah, ini sudah studi-studinya sudah banyak ya. Bahkan di barat itu ada pepatah, you are what you eat. Kita adalah apa yang kita makan. Kalau makan sayur-sayuran ya akan menjadi tenang ya. Seperti tumbuhan kan tenang. Makannya daging-daging kambing ya seradak seruduk gitu ya. Ya gitu. Jadi itu makanan. Nah, kemudian nutrisi dari tumbuhan ini paling tidak ada 3 ya yang kita peroleh. Makronutrien, memberikan energi atau kalori, misalnya saja karbohidrat, lemak, protein. Ini adalah merupakan energi-energi yang akan menyusun sel kita. Kemudian serat, penting sekali untuk kesehatan usus. Jadi seperti otomatis beras ya, nasi itu sumber karbohidrat. Alpukat itu banyak mengandung lemak, kacang-kacangan mengandung protein ya. Sedangkan sayur-sayuran mengandung serat. Mikronutrien, vitamin dan mineral. Ya, itu banyak dari tumbuh-tumbuhan. Bahkan kalau kita mengkonsumsi tumbuhan yang kekurangan vitamin dan mineral, maka itu yang akan membuat kita menjadi sakit. Selanjutnya fitonutrien. Nah, ini yang sekarang populer, yaitu kita mengkonsumsi metabolisme dari tumbuhan. Ya, jadi sekarang populer juga yang namanya misalnya obat herbal. Nah, itu dia bukan sebagai nutrisi tapi namanya fitonutrien. Ya, kita memanfaatkan fitonutrien atau metabolit sekunder dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Ya, jadi sekarang ini ya kalau dari sudut pandang ilmu gizi, banyak di antara kita ini yang sakit karena makanan kita memang kita memakan tumbuhan yang sakit. Apa itu tumbuhan yang sakit? Ya, tumbuhan yang sakit itu adalah tumbuhan yang dia itu dipaksa tumbuhnya. Bagaimana maksudnya dipaksa? Jadi pada saat suatu sebidang tanah ya, misalnya kemudian ditanamin, katakanlah misalnya jagung atau padi. Nah, pada kondisi normal jagung ini akan menyerap berbagai nutrisi dari tumbuhan. Nutrisi itu bukan cuma karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, tapi termasuk mikro mineral, seng, selenium, ya, magnesium, mangan, besi, dan yang lain. Nah, tapi kemudian saat di tanah udah kehabisan mineral, maka kita memberikan pupuk. Apa itu pupuk? NPK. Nitrogen bagus, fosfor bagus, kalium bagus. Tapi tumbuhan bukan cuma butuh itu. Banyak mikromineral lain yang dibutuhkan oleh tumbuhan, dan ini nggak diperoleh oleh tumbuhan, sehingga tumbuhan menjadi sakit, kekurangan mineral. Serangga akan menyerang, insektisida menyerang, sehingga kita akan memberikan insektisida, pestisida, dan yang sida-sida yang lain. Sehingga kita makan tumbuhan yang kurang mineral dan kaya dengan sida-sida itu. Makanya kita menjadi sakit. Oke, jadi itu kuliah mengenai tumbuhan ya, dan interaksinya dalam gizi. Saya tutup untuk pertemuan ini, dan jangan lupa subscribe ya, linknya ada di situ. Pertanyaan boleh dituliskan langsung di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap sehat.